Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam pagi, Dok. Jadi perkenalkan saya Dokter Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Iya. Atas nama Bapak siapa? Doni, Dok. Umurnya berapa tahun, Pak? 50 tahun, Dok. Tapi pekerjaan hari ini Pak sebagai apa? Petani, Dok. Tinggal di mana ki, Pak? Di BTP, Dok. Ya, baik. Jadi Bapak Doni nanti kita akan melakukan tanya jawab atau anamnesis, di mana ini bertujuan untuk mengarahkan saya dalam menegakkan diagnosis terkait dengan nanti keluhan-keluhan yang Bapak sampaikan kepada saya. Sehingga di sini saya butuh kerjasamanya Bapak untuk menjawab semua pertanyaan dengan sejujur mungkin tanpa disembunyikan. Nah, adapun Bapak tidak perlu khawatir tentang semua informasi yang Bapak sampaikan, kami akan menjaga keresahan medisnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Jadi baik, saya mulai. Ada keluhan apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Sakit perutku, Dok. Ini Pak, sakit perutnya pada bagian apa Pak? Di bagian perut kanan atasku, Dok. Saya rasa. Kanan atas, Dek. Sejak kapan Bapak rasakan keluhan ini? Sebenarnya sudah lama, Dok. 5-6 hari yang lalu, tapi kayak memberat ki 1 sampai 2 hari ini. Ini keluhan yang Bapak rasakan atau nyeri yang Bapak rasakan apakah hilang timbul atau menetap Pak? Hilang timbul, Dok. Biasanya kalau keluhannya timbul, kira-kira berapa lama keluhannya Bapak rasakan? Biasanya 5-6 jam, Dok. Apakah keluhan Bapak rasakan ini, keluhan nyerinya itu menjalar ke bagian tubuh yang lain? Iya, Dok. Menjalar ki di bagian punggung sama bahuku, Dok. Apakah keluhan yang Bapak rasakan ini, keluhan nyerinya itu seperti rasa tertusuk-tusuk atau mungkin seperti rasa tumpul? Tumpul, Dok. Baik. Biasanya apa yang memperberat dari keluhan yang Bapak rasakan? Biasanya kalau saya kayak beraktivitas, Dok, jalan. Ya, memperberat saat beraktivitas. Biasanya kalau untuk mengurangi keluhan yang Bapak rasakan, apa yang Bapak lakukan biasanya? Biasanya bareng gitu, Dok, untuk istirahat. Oh, baring atau istirahat. Baik Pak, kalau untuk kegiatan makannya Bapak sehari-hari, Bapak biasanya mengonsumsi makanan apa saja? Seperti biasa aja, Dok, nasi, ikan, sayur. Normal, biasa seperti biasanya. Untuk frekuensinya Pak, berapa kali dalam sehari semalam? Kadang 3 hari sekali, kadang 4 hari sehari. Kalau kebiasaan Bapak, apakah Bapak punya kebiasaan seperti jajan makanan di luar? Tidak, Dok. Tidak, ya? Baik. Tapi Pak, apakah Bapak merokok dalam sehari-harinya? Tidak, Dok. Kalau mengonsumsi alkohol Pak? Tidak, Dok. Tidak juga. Selama Bapak rasakan ini keluhan, apakah Bapak sudah mencoba untuk mengonsumsi obat-obatan atau mungkin melakukan pengobatan? Tidak, Dok. Tidak. Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah merasakan keluhan seperti ini? Tidak, Dok. Tidak juga. Baik. Tapi Pak, di dalam keluarganya Bapak mungkin ada yang pernah mengalami keluhan seperti ini? Tidak ada sih, Dok. Tidak ada juga, Dek. Baik, jadi saya ulang di Pak. Atas nama Bapak Doni, umur 50 tahun, bekerja sebagai petani dan tinggal di BTPD. Iya. Keluhannya itu sakit pada perut, pada bagian kanan atas, Iya. di mana sudah dirasakan sejak 5-6 hari terakhir dan memberat 1-2 hari terakhir ini. Iya. Kemudian sakitnya, nyerinya itu hilang timbul dan seperti tumpul rasa nyerinya. Kemudian biasanya kalau timbul itu sekitar 5-6 jam dirasakan. Iya. Kemudian juga sudah menjalar sampai ke punggung dan bahu. Iya. Kemudian biasanya diperberat ketika Bapak melakukan aktivitas. Iya. Dan untuk memperingan keluhannya Bapak biasa melakukan dengan cara beristirahat. Iya. Kemudian tidak ada keluhan lain. Untuk kegiatan makannya itu normal seperti pada orang lainnya. Iya. Dengan frekuensi 3-4 kali dalam sehari semalam. Kemudian tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, dan baru pertama kali merasakan keluhannya. Dan di dalam keluarga juga tidak ada mengalami keluhan yang sama. Iya. Baik Pak, apakah ada yang ingin ditambahkan atau mungkin belum saya tanyakan? Tidak ada sih, Dok. Jadi baik, berdasarkan dari hasil anamnesis ini Pak, saya belum bisa menegakkan diagnosisnya secara pasti. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik lanjutan. Nah, pada pemeriksaan fisik nanti mungkin Bapak akan sedikit merasa tidak nyaman karena saya akan melakukan penekanan dan perebahan pada bagian perutnya Bapak. Namun Bapak tidak perlu khawatir, saya akan melakukan dengan seprofesional mungkin, nasihat-nasihat mungkin. Jadi bagaimana Pak, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia, Dok. Jadi baik, jika Bapak bersedia silakan ke meja pemeriksaan selagi saya mempersiapkan alat tambahan dan melakukan cuci tangan rutin. Baik, setelah melakukan persiapan alat tambahan dan melakukan cuci tangan rutin,
kita bisa mulai melakukan pemeriksaan fisik, di mana untuk pemeriksaan ini terbagi menjadi 4 pemeriksaan, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, sebelum melakukan keempat pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien. Di sini saya anggap sudah melakukan pemeriksaannya, lalu kita mulai melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi, dengan cara kita baringkan pasien dengan posisi supine, lalu dengan sumber cahaya itu meliputi dari ujung rambut sampai ujung kepala. Kemudian kita sebagai pemeriksa mengambil posisi atau kita berada di sebelah kanan pasien, dan kita pastikan bahwa kita bisa dengan jelas memperhatikan atau melakukan pengamatan pada bagian perut atau abdomen dari pasien. Lalu kita mulai melakukan pemeriksaan, pengamatan dimulai dari rambut pasien, apakah rontok atau tidak, kemudian konjungtivanya, apakah anemis atau tidak, kemudian skleranya apakah ektoris atau tidak, kemudian dari kulitnya apakah terdapat tanda-tanda perlukaan atau tidak. Kemudian selanjutnya kita inspeksi dari kontur abdomen apakah normal atau tidak. Kemudian bila nampak distensi abdomen, maka kita lakukan evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya distensi tersebut. Apakah karena obesitas, timpanitis, atau adanya gas atau udara yang berlebihan, atau karena asites, kehamilan, feses, ataupun karena penyebabnya itu neoplasma. Nah, selanjutnya terakhir kita lihat penampakan apabila terdapat abnormal, maka kita lihat penampakan abnormalnya yang berada di permukaan abdomen, seperti misalnya apakah terdapat jaringan parut atau scar, kongestif vena, kemudian penampakan peristaltik, dan ataupun adanya massa abdomen. Kemudian yang kedua itu auskultasi. Caranya sama, kita meminta pasien untuk berbaring dan kita meminta untuk rileks dan bernafas dengan normal selama pemeriksaan. Jadi selama pemeriksaan silahkan rileks saja dan bernafas dengan normal seperti biasanya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan itu caranya kita letakkan stetoskop pada bagian abdomen, yaitu pada bagian di atas umbilikus atau di bawah umbilikus dan di atas suprapubik. Kemudian kita dengarkan peristaltiknya atau bising ususnya. Biasanya itu seperti suara bila perut lapar atau melilit. Kemudian bila tidak segera terdengar, kita lanjutkan pemeriksaan dengan mendengarkannya selama kurang lebih 5 menit. Kemudian kita tentukan normal atau tidaknya suara tersebut berdasarkan timbulnya berapa kali dalam 1 menit. Dan selanjutnya kita lakukan evaluasi bising usus pada 4 kuadran abdomen dengan benar. Jadi Pak. Nah, pertama tadi kita letakkan steto di atas umbilikus atau di mid abdomen, kemudian di bawah umbilikus dan di atas suprapubik. Kemudian kita lakukan evaluasi pada 4 kuadran perut, Pak. Kemudian biasanya bising pembuluh darah yang abnormal dapat kita temukan dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan hepatic rub, di mana ini biasanya ditemukan di bagian atas dan di bagian kanan dari umbilikus, yang biasanya itu seperti bunyi bergemuruh atau gesekan telapak tangan yang kuat. Kemudian yang kedua itu bruit, di sini itu dari karsinoma pankreas, biasanya ditemukan pada di bagian kiri regio kiri epigastrium. Kemudian yang ketiga itu bisa kita temukan juga suara splenic friction rub, di mana ini biasanya ditemukan pada bagian lateral kiri abdomen, seperti aliran darah yang melewati saluran sempit. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, semua hasil pemeriksaan kita dapatkan, kita catat hasilnya. Kemudian yang ketiga itu palpasi. Nah, sebelum palpasi, kita usahakan tangan kita hangat untuk menyesuaikan dengan suhu lingkungan, suhu ruangan ataupun suhu tubuh dari pasien. Kemudian selanjutnya kita meminta pasien untuk menekukkan kedua lututnya, tadi Pak bisa ditekuk, dan meminta pasien untuk bernafas dengan menggunakan mulut. Ini gunanya untuk membuat pasien lebih rileks. Bisa juga dengan selama palpasi nanti kita melakukan percakapan dengan pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi ringan dengan menempatkan telapak tangan di abdomen dengan pelan-pelan. Kita adduksikan jari-jari sambil menekan
lembut masuk ke dinding abdomen kira-kira 1 cm. Nah, selama palpasi ini kita nilai ada tidaknya nyeri tekan dengan memperhatikan wajah atau ekspresi pasien. Tapi di Pak. Kemudian, bila nyeri langsung ditemukan pada saat palpasi, maka kepala pasien dapat ditinggikan dengan menggunakan bantal. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi dalam dengan cara bimanual untuk menilai hepar dan limfa dengan metode Schaffner dan metode Hecat. Nah, untuk palpasi limfa, caranya itu tangan kanan dimasukkan di belakang margin kosta kiri pada garis mid axillaris. Kemudian tangan kiri ditempatkan di bawah toraks dengan jari-jari aduksi di bawah tulang iga. Kemudian pasien diminta untuk inspirasi dalam, tangan kanan masuk lebih dalam di belakang margin kosta dan dinaikkan sementara tangan kiri menaikkan korta vertebra bagian belakang. Lalu kita lakukan beberapa kali sesuai irama inspirasi sambil menempatkan posisi tangan kanan berganti tempat atau arah. Tapi di Pak. Nah, apabila ujung limfa yang berada di bawah arkus kosta kiri teraba, maka itu menandakan adanya splenomegali. Kemudian palpasi hepar di sini tujuannya untuk menilai permukaan tepi, ujung dan ada tidaknya nyeri tekan pada hepar. Caranya itu tangan kanan dengan jari-jari aduksi dimasukkan dimulai dari rego kuadran kanan bawah dengan permukaan volar tangan menyentuh permukaan abdomen. Kemudian tangan kiri ditempatkan di bawah toraks dengan posisi supinasi. Selanjutnya pada saat inspirasi dalam, tangan kanan digerakkan ke arah superior dan profunda, dan pada saat inspirasi akhir tercapai, bersamaan dengan tangan kiri kita naikkan ke area korto vertebra kanan. Nah, langkah ini dilakukan sampai di bawah margin tulang rusuk kanan. Jadi caranya itu tabe di Pak. Nah, semua hasil pemeriksaan yang kita dapatkan pada pemeriksaan palpasi, kita catat hasilnya. Baik Pak, silakan luruskan kakinya kembali. Nah, ada beberapa keadaan abnormal yang bisa kita dapatkan pada pemeriksaan palpasi. Nah, yang pertama itu apabila terasa sakit jika ditekan ujung jari perlahan-lahan ke dinding abdomen di area kiri bawah, dikatakan Romberg sign positif. Kemudian yang kedua itu apabila terasa sakit jika ditekan di area kiri bawah, dikatakan Rusings sign positif. Kemudian yang ketiga itu apabila terasa sakit jika tungkai bawah difleksikan ke arah perut. Ini dikatakan atau dikenal dengan psoas sign positif. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, apabila terasa sakit jika tungkai diangkat ke atas dengan lutut dalam posisi ekstensi. Ini dikatakan obturator sign positif. Nah, jika didapatkan massa pada abdomen pada saat dilakukan palpasi, maka kita harus menilai lokasi dari massanya, ukuran, besar, kekenyalan dan mobilitas serta pulsasi dari massa yang kita dapatkan. Baik, yang keempat yaitu perkusi. Caranya kita lakukan perkusi pada keempat kuadran abdomen. Lalu kita lakukan perkusi batas paruh hepar di garis mid clavicular kanan dimulai dari interkosta 2 ke bawah. Kemudian bunyi resonan dada akan menjadi redup ketika mencapai hepar, dan apabila dilanjutkan ke bawah, bunyi redup tersebut akan berubah menjadi timpani bila perkusi di atas kolon. Jadi tabe di Pak, kita mulai melakukan perkusi mulai dari interkosta 2 ke bawah. Setelah melakukan perkusi, kita tentukan lokasi dan ukuran hepar. Jadi baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai.
Silakan kembali ke meja pemeriksaan untuk saya jelaskan hasil-hasil yang saya dapatkan dari beberapa pemeriksaan yang telah kita lakukan.